Jessica dan Titan, duo trainer dan orka paling memukau, kembali memukau ribuan penonton dengan pertunjukan mereka yang spektakuler. Namun, di balik senyum Jessica dan lompatan Titan yang megah, tersembunyi bara api cemburu dan rencana jahat yang siap menghancurkan segalanya. Malam ini, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Titan, sang raja lautan yang lembut, tiba-tiba mengamuk dan menyerang Jessica di depan mata para penonton yang histeris. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang kembali di Kisah Dinaiki. Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah tragedi yang mengguncang dunia pertunjukan orka. Sebuah kisah tentang persahabatan yang berubah menjadi pengkhianatan, cemburu yang membutakan, dan bahaya tersembunyi di balik gemerlap panggung. Sebelum kita mengungkap kebenarannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagikan juga video ini agar semua orang tahu betapa mengerikannya dampak dari rasa iri hati. Siap untuk menyaksikan kejatuhan sang bintang? Mari kita mulai. Di balik dinding-dinding kaca yang megah dan di bawah teriknya matahari, terletak sebuah arena megah yang dikenal sebagai panggung bintang. Di sana, Jessica dan Titan bukanlah sekadar trainer dan hewan. Mereka adalah sebuah legenda hidup, sebuah tim yang berhasil memecahkan setiap rekor dan memukau setiap penonton. Pertunjukan mereka adalah sebuah tarian sempurna antara kekuatan brutal dan keanggunan yang luar biasa. Jessica, dengan senyumnya yang penuh keyakinan, akan memberikan isyarat. Dan Titan, paus orka raksasa dengan kecerdasan yang luar biasa, akan merespons dengan akurasi yang menakjubkan. Lompatan setinggi 6 meter, gerakan-gerakan akrobatik yang rumit, dan penyelaman yang dalam, semua dilakukan Titan dengan bangga, seolah ia benar-benar menikmati setiap momen. Ikatan mereka bukanlah hasil dari paksaan, melainkan sebuah kepercayaan yang murni dan tulus. Jessica menghabiskan setiap hari bukan hanya melatih, tetapi juga berinteraksi dengan Titan, memahami suasana hatinya, dan berkomunikasi dengan isyarat yang hanya mereka berdua pahami. Bagi Jessica, Titan adalah belahan jiwanya. Ia percaya bahwa Titan bahagia, bahwa ini adalah kehidupan terbaik bagi Titan. Dilindungi dari bahaya lautan lepas, dan dicintai oleh jutaan orang. Mereka adalah bintang tak tergoyahkan, raja dan ratu dari kerajaan buatan mereka, dan nama mereka dikenal di seluruh dunia. Namun, di balik gemerlap lampu sorot, di balik senyum Jessica, sebuah bayangan kecemburuan mulai tumbuh. Dia adalah Lisa, teman sekaligus sesama trainer orka. Seperti Jessica, Lisa telah mengabdikan hidupnya untuk dunia orka, dan ia sangat berbakat. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, ia selalu berada di bayang-bayang ketenaran Jessica dan Titan. Penonton hanya memiliki mata untuk Jessica, manajemen hanya memiliki pujian untuk Jessica, dan kesempatan emas selalu datang kepada Jessica. Ia menyaksikan dengan pahit bagaimana Jessica dengan mudah mendapatkan semua yang ia impikan. Sementara ia terus berjuang dalam keheningan. Ia mulai membenci senyum Jessica, ia membenci suara tepuk tangan yang selalu mengiringi kesuksesan Jessica. Dan yang paling ia benci, ia membenci Titan. Di mata Lisa, Titan bukan lagi sekadar orka, melainkan sebuah alat yang digunakan Jessica untuk meraih ketenaran. Rasa iri hati perlahan-lahan meracuni hatinya, mengubah persahabatan mereka menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia mulai merencanakan sesuatu, sebuah tindakan yang kejam, yang akan mengguncangkan dunia mereka. Tujuannya sederhana, menghancurkan Jessica dan merebut kembali tahta yang menurutnya pantas ia dapatkan. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia adalah yang terbaik, meskipun itu berarti ia harus melakukan tindakan yang tidak terpikirkan. Di balik sorotan lampu yang cerah dan tepuk tangan meriah, Lisa menyaksikan setiap keberhasilan Jessica bagaikan sebuah tamparan pahit di wajahnya. Ia telah bekerja keras, bahkan lebih keras dari Jessica.
Ia menghabiskan jam-jam yang tak terhitung untuk menyempurnakan setiap trik, menganalisis perilaku orka, dan memastikan semua berjalan sempurna. Namun, semua itu seolah sia-sia. Mata penonton hanya tertuju pada Jessica dan Titan, seolah-olah mereka berdua adalah satu-satunya bintang di seluruh fasilitas. Lisa merasa bahwa keberadaan dan kerja kerasnya seolah tidak pernah diakui, dan setiap pujian yang diberikan kepada Jessica terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Rasa iri itu yang awalnya hanya berupa bisikan kecil di benaknya, kini mulai tumbuh menjadi racun yang mematikan. Lisa mulai mengisolasi dirinya, menghindari Jessica, dan bahkan berbicara dengan para orka dengan nada yang lebih dingin. Ia melihat bagaimana orka-orka lain yang ia latih tidak pernah memiliki ikatan yang sama dengan yang dimiliki Jessica dan Titan. Ia mulai percaya bahwa Jessica tidak hanya beruntung, tetapi juga menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk mendapatkan ketenaran. Puncak dari rasa frustasinya tiba ketika sebuah berita mengguncang fasilitas penangkaran. Jessica dan Titan telah diundang untuk tampil di acara internasional bergengsi. Ini adalah impian terbesar Lisa, puncak dari karir seorang trainer. Namun, kesempatan itu justru jatuh ke tangan Jessica, seolah membuktikan bahwa Lisa akan selamanya berada di bawah bayang-bayang temannya. Malam itu, Lisa tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, menyaksikan tayangan ulang dari pertunjukan Jessica. Dan dalam kegelapan itu, sebuah ide jahat mulai terbentuk. Lisa menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Jessica adalah dengan menghancurkan apa yang paling berharga bagi Jessica, Titan. Ia tidak ingin Titan mati, tetapi ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Titan bukanlah makhluk ajaib dan bahwa Jessica bukanlah trainer yang tak terkalahkan. Lisa mulai melakukan penelitian rahasia, mencari informasi tentang obat-obatan atau zat yang dapat mempengaruhi perilaku orka. Ia menemukan sebuah zat yang dapat memicu agresi dan membuat makhluk menjadi tidak stabil, namun efeknya sulit diprediksi dan sangat berbahaya. Rencananya adalah memberikan zat itu kepada Titan sebelum pertunjukan besar, berharap Titan akan melakukan kesalahan fatal yang akan mempermalukan Jessica di depan umum. Dalam hati Lisa, ia membenarkan setiap tindakannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia adalah korban dan tindakannya adalah sebuah balas dendam yang adil. Rencana jahat itu kini bukan lagi sekedar pikiran. Itu adalah sebuah keputusan yang mengerikan dan ia siap melakukannya untuk mendapatkan kembali tahta yang menurutnya telah direbut secara tidak adil. Malam itu, udara dipenuhi dengan aroma air laut yang asin dan klorin. Di atas panggung, ribuan lampu sorot memantulkan cahaya gemerlap ke kolam yang berkilauan. Arena pertunjukan dipadati oleh ribuan penonton yang bersorak riang menanti aksi dari duo legendaris Jessica dan Titan. Di ruang ganti yang ramai, Jessica terlihat penuh semangat memeriksa peralatannya untuk terakhir kali. Titan yang sedang meluncur perlahan di kolam pemanasan terlihat tenang dan siap. Namun, di balik keramaian itu, Lisa bergerak dengan gugup. Jantungnya berdebar kencang, tangannya yang berkeringat menggenggam sebuah wadah kecil berisi cairan pekat. Ketika tidak ada yang melihat, Lisa dengan cepat memasukkan cairan misterius itu ke dalam salah satu ikan beku yang akan diberikan kepada Titan sebagai hadiah sebelum pertunjukan dimulai. Tindakan itu hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi baginya terasa seperti keabadian. Ia berhasil. Obat itu yang dirancang untuk memicu insting agresif kini ada di dalam tubuh paus orka. Lisa mundur ke bayangan, mengamati dari jauh dengan napas yang tertahan. Ia tidak bisa melihat ekspresi Jessica, tetapi ia bisa membayangkan senyum Jessica yang percaya diri, senyum yang akan segera berubah menjadi ketakutan. Musik pun dimulai, mengiringi Jessica saat ia melangkah ke panggung, melambai kepada penonton. Tepuk tangan bergemuruh saat Titan muncul dari dalam air, melakukan lompatan pembuka yang sempurna. Selama beberapa menit pertama, semuanya berjalan sesuai rencana. Titan melakukan setiap trik dengan presisi yang biasa, memukau semua orang. Jessica merasa lega, berpikir bahwa kekhawatirannya selama ini tidak berdasar.
Namun, di tengah pertunjukan, tanda-tanda pertama mulai muncul. Titan melewatkan sebuah isyarat sederhana. Jessica yang terkejut mencoba memperbaikinya, tetapi Titan mengabaikannya. Gerakannya mulai terlihat kaku dan tidak terkontrol. Ia berenang dengan cara yang aneh, menabrakkan tubuhnya ke dinding kolam dengan lembut. Jessica mencoba menenangkan Titan, mengeluarkan suara-suara lembut dan isyarat yang biasa ia gunakan. Tetapi mata Titan yang selalu memancarkan kehangatan dan kecerdasan kini terlihat liar dan tak fokus. Ketegangan menyebar di antara penonton yang awalnya riuh, kini menjadi bisu. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa melihat apa. Panik mulai merayap di dalam diri Jessica. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat berbeda dari Titan yang ia kenal. Ia mencoba memanggil nama Titan, meminta bantuan melalui isyarat mata. Namun Titan tidak lagi merespons. Ia terus berenang dengan gerakan yang tidak terduga dan semakin agresif. Rasa takut menyelimuti Jessica saat Titan berbalik, tatapan matanya dipenuhi dengan permusuhan. Di kejauhan, di balik bayangan, Lisa tersenyum pahit, menyaksikan rencananya berjalan dengan sempurna, tak menyadari bahwa ia baru saja menyalakan sebuah api yang akan menghancurkan segalanya. Pertunjukan berlanjut, tetapi keceriaan di kolam mulai memudar. Jessica yang merasa tidak enak mencoba mengakhiri sesi lebih awal dengan sebuah isyarat yang menenangkan. Namun Titan, sang paus orka yang biasanya patuh, tidak merespons. Gerakannya yang dulu anggun kini menjadi canggung dan tidak terkontrol. Ia berenang dalam pola yang tidak menentu, sesekali membenturkan tubuhnya ke dinding kolam dengan kekuatan penuh. Suara-suara yang ia keluarkan bukan lagi siulan lembut, melainkan dengusan rendah yang terdengar seperti geraman. Sambil berdiri di pinggir kolam, Jessica merasa seperti sedang berhadapan dengan makhluk yang berbeda. Matanya tidak lagi memancarkan kecerdasan dan ikatan yang ia kenal, tetapi sebuah kekosongan yang mengerikan. Para penonton mulai berbisik-bisik. Kebingungan dan ketakutan terlihat di wajah mereka. Suasana yang tadinya riang, kini menjadi tegang. Jessica mencoba yang terakhir kalinya. Ia melangkah maju, menjulurkan tangannya ke dalam air, berharap sentuhan akrab itu dapat menenangkan Titan. Namun, itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tanpa peringatan, Titan berbalik. Gerakannya sangat cepat, penuh dengan kekuatan yang brutal. Ia menabrakkan tubuh besarnya ke arah Jessica. Benturan itu begitu kuat hingga Jessica terlempar ke dalam air. Para penonton yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu menjerit histeris. Kepanikan menyebar ke seluruh arena. Di dalam air yang dingin, Jessica mencoba berenang menjauh, tetapi ia tahu ia tidak bisa melawan kekuatan Titan yang tak terkendali. Ia merasakan sirip raksasa Titan menghantamnya, tubuh besarnya menghimpitnya. Setiap gerakan Titan kini terasa seperti niat untuk membahayakan. Jessica melihat kilatan di mata paus orka yang ia cintai, dan di sana ia tidak melihat kebencian, melainkan sebuah penderitaan yang tak berdaya. Ia tahu ini bukan Titan. Ia tahu Titan sedang kesakitan, terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Dari balik bayangan, Lisa menyaksikan seluruh kejadian itu. Awalnya, senyum puas muncul di wajahnya saat ia melihat Jessica terlempar. Rencananya berhasil. Namun ketika ia melihat serangan itu menjadi semakin agresif dan mengerikan, senyumnya memudar. Rasa puasnya berubah menjadi ketakutan. Ia tidak menginginkan Jessica terluka parah. Ia hanya ingin mempermalukannya. Ketakutan itu semakin besar ketika para pelatih dan petugas keamanan lainnya mulai bergegas ke arah kolam, mencoba menyelamatkan Jessica dari amukan paus orka yang kini benar-benar tidak terkendali. Mereka berteriak, melemparkan pelampung, tetapi paus orka itu hanya berputar-putar di sekitar tubuh Jessica, menghalangi setiap upaya penyelamatan. Jessica akhirnya berhasil ditarik keluar dari kolam. Tubuhnya memar dan berdarah. Wajahnya pucat pasi karena syok. Ia terengah-engah, matanya masih menatap kosong ke arah kolam, di mana paus orka itu masih berenang dengan gelisah. Tragedi itu bukan hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga hatinya. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang terjadi di sana. Sesuatu yang lebih jahat dari sekedar kecemburuan. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya
dan mengapa ia tiba-tiba menyerangnya di depan mata semua orang. Setelah kejadian mengerikan itu, dunia Jessica terasa seperti puing-puing yang berantakan. Ia terbaring di ranjang rumah sakit dengan memar dan jahitan di sekujur tubuhnya. Namun, rasa sakit fisik tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami mengapa Titan, sahabatnya, melakukan serangan yang mengerikan itu. Publik dan manajemen fasilitas berspekulasi bahwa Titan mengalami tekanan mental ekstrim. Tetapi Jessica tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia tahu itu bukanlah Titan. Ia telah melihat kilatan keputusasaan di mata Orca itu, seolah Titan sendiri adalah korban dari sesuatu yang tidak terlihat. Firasat buruknya terus menunjuk pada satu orang, Lisa. Dipenuhi oleh tekad yang membara, Jessica memulai penyelidikan rahasia dari ranjang rumah sakitnya. Ia menghubungi Alex, seorang rekan yang ia percaya yang bekerja di bagian logistik. Jessica meminta Alex untuk meninjau rekaman kamera pengawas dari area persiapan pertunjukan. Alex yang juga menyayangi Titan setuju untuk membantunya, meskipun itu adalah resiko besar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menyisir setiap detik rekaman. Mereka mencari hal-hal kecil yang tidak biasa, sebuah gerakan yang mencurigakan, atau sebuah interaksi yang aneh. Setelah berhari-hari, mereka akhirnya menemukan sesuatu. Rekaman itu menunjukkan Lisa sedang berdiri di dekat area makan Titan, beberapa saat sebelum pertunjukan dimulai. Ia terlihat gugup, tangannya gemetar saat ia mengambil sebuah wadah kecil dari tasnya dan memasukkannya ke dalam makanan Titan. Jessica dan Alex juga berhasil menemukan wadah yang dibuang Lisa di tempat sampah yang masih memiliki jejak sisa zat aneh. Dengan bantuan seorang ahli, mereka mengidentifikasi zat itu sebagai obat stimulan yang kuat, yang dirancang untuk memicu perilaku agresif pada hewan. Bukti itu tak terbantahkan. Jessica kini memiliki kebenaran yang ia cari, sebuah kebenaran yang menyakitkan. Dengan bukti di tangan, Jessica, meskipun masih lemah, pergi menemui Lisa. Ia menemukan Lisa di depan kolam, menatap ke arah Titan yang kini diisolasi. Tanpa membuang waktu, Jessica langsung bertanya, "Mengapa kau melakukan ini, Lisa?" Lisa yang terkejut mencoba menyangkal, tetapi Jessica menodongkan bukti itu di depannya. Lisa terdiam, air mata mulai mengalir di matanya. Rasa iri yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Ia berteriak, menceritakan semua frustasinya, tentang bagaimana Jessica selalu mendapatkan segalanya, tentang bagaimana ia merasa tidak dihargai, tentang bagaimana ia ingin mengambil kembali apa yang ia yakini sebagai miliknya. Lisa mengaku bahwa ia tidak pernah bermaksud melukai Jessica. Ia hanya ingin mempermalukannya dan merusak reputasinya. Tetapi obat itu terlalu kuat dan rencananya menjadi bumerang. Setelah pengakuan Lisa, manajemen segera mengambil tindakan. Lisa ditangkap dan dipecat. Berita itu menyebar dengan cepat membersihkan nama Titan dari kesalahan. Tetapi di balik itu semua, Jessica merasakan kepahitan yang mendalam. Ia telah mendapatkan keadilan untuk Titan, tetapi ia juga kehilangan seorang teman dan sebagian dari kepercayaannya. Di samping kolam Titan, Jessica menyentuh kaca. Matanya dipenuhi air mata. Ia berbisik, "Aku tahu, Paus Orca. Aku tahu itu bukan dirimu." Kisah tragis ini adalah sebuah pengingat yang mengerikan tentang betapa berbahayanya racun kecemburuan. Di balik gemerlap panggung dan sorak-sorai penonton, sebuah persahabatan yang suci dan indah berakhir dengan pengkhianatan yang paling keji. Lisa yang dibutakan oleh ambisi dan rasa dengki telah mengizinkan kegelapan menguasai hatinya, merusak ikatan yang tak ternilai antara Jessica dan Paus Orca. Tindakannya tidak hanya membahayakan nyawa, tetapi juga mencoreng kehormatan dan kepercayaan. Namun di tengah-tengah tragedi ini, kita melihat sebuah kebenaran yang lebih besar. Kita melihat kekuatan dari sebuah ikatan yang tulus, yang mampu bertahan bahkan di bawah serangan paling brutal. Jessica, yang berani dan setia, membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang kepercayaan. Paus Orca, meskipun menjadi korban dari kejahatan manusia, akhirnya mendapatkan keadilan dan martabatnya kembali. Kisah ini mengajarkan kita bahwa iri hati dapat menghancurkan, tetapi kejujuran dan kasih sayang akan selalu menang. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga.
Jadilah orang yang mendukung kesuksesan orang lain, bukan yang merusaknya. Bangunlah hubungan yang didasari oleh rasa saling menghargai dan kebaikan, bukan kecemburuan. Jika kalian tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Mari kita sebarkan kebenaran dan membangun dunia yang lebih baik, satu kisah pada satu waktu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Kisah Dina Iki.